Petro. Perkenalkan, nama saya Inyuman Perdana Diputra, nomor induk mahasiswa 19095-11097 dari kelas D angkatan 2019. Jadi, di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pola pertumbuhan bakteri. Di materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diampu oleh Dr. Hewan Inengah Kertebesung MSI. Bakteri ada yang menguntungkan, contohnya seperti Bacillus polymexa yang digunakan sebagai penghasil antibiotik, dan ada juga yang merugikan, contohnya seperti Clostridium botulium yang membusukkan makanan. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu ada faktor nutrisi dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor nutrisi yang meliputi air, garam anorganik, mineral, nitrogen, karbon dioksida, dan faktor pertumbuhan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya meliputi oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmotik. Faktor nutrisi pertama adalah air. Air merupakan komponen terbesar penyusun dari sel sekitar 70%, paling banyak pada sitoplasma. Air berperan sebagai pengantar nutrisi-nutrisi dari dalam sel ke keluar sel. Seperti yang telah kita ketahui bahwa air berperan penting dalam metabolisme. Jadi, tanpa adanya air, bakteri tidak akan bisa berkembang karena tidak ada aktivitas metabolisme. Yang kedua ada garam anorganik. Garam-garam anorganik ini diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel. Tujuannya adalah mempertahankan keseimbangan asam basa dan berfungsi sebagai enzim ataupun aktivator dari reaksi enzim itu sendiri. Yang ketiga ada mineral. Ya, selain C dan H, selain karbon dan hidrogen, bakteri juga memerlukan mineral-mineral lain seperti belerang yang merupakan komponen substansi sel yang kebanyakan adalah sulfat. Fosfat atau PO4 juga diperlukan sebagai komponen asam nukleat berupa koenzim. Beberapa mineral lain seperti magnesium, ferrum, kalsium, dan kalium juga berperan sebagai aktivator enzim. Yang keempat ada nitrogen. 10% dari berat kering sel bakteri terutama protein mengandung nitrogen. Nitrogen yang diperlukan dalam bentuk nitrat, nitrit, amonia, dinitrogen, dan RNH2 atau amina. NH3 atau amonia adalah satu-satunya sumber nitrogen yang digunakan pada kebanyakan mikroorganisme. Yang kelima ada karbon dioksida. Mikroorganisme seperti bakteri tentunya memerlukan energi untuk pertumbuhannya. Sumber energi ini berasal dari atom karbon yang ada di lingkungannya. Karena mikroorganisme beragam jenisnya, tentu energi yang diperoleh akan berbeda pula. Pada dasarnya, energi didapatkan dari perombakan senyawa karbon, baik dengan adanya oksigen atau tanpa oksigen. Yang pertama ada autotrof atau litrotrof. Autotrof sumber karbonnya berasal dari air, garam anorganik, dan karbon dioksida. Yang mana autotrof ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof yang memanfaatkan cahaya matahari atau cahaya lain yang refleksinya sama, seperti alga, dan kemoautotrof yang diperoleh dari oksidasi bahan kimia, seperti kamir. Yang kedua ada heterotrof atau organotrof, yang mana sumber karbonnya berasal dari senyawa organik dan karbohidrat. Contoh bakteri ini adalah semua jenis bakteri patogen bagi manusia seperti Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Yang keenam ada faktor pertumbuhan.
Banyak bakteri heterotrof yang tidak dapat tumbuh terkecuali mendapatkan faktor pertumbuhan. Substansi dimasukkan pada saat pembenihan dalam bentuk ekstrak ragi, darah, vitamin B kompleks, asam amino, basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Contohnya vitamin B kompleks yang berperan sebagai katalisator dalam reaksi enzim di dalam sel. Biasanya, faktor-faktor pertumbuhan ini digunakan pada media perkembangbiakan bakteri di laboratorium. Selanjutnya aku akan bahas faktor eksternal yang meliputi oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmotik. Langsung saja pada faktor eksternal pertama yang akan saya bahas, yaitu oksigen. Oksigen atau O2 diperlukan oleh beberapa bakteri untuk tumbuh, sedangkan bakteri lainnya tidak memerlukan oksigen. Jadi, berdasarkan atas kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada bakteri anaerob obligat. Bakteri ini tidak memerlukan oksigen. Dengan adanya oksigen, justru akan bersifat toksik terhadap bakteri ini, sehingga bakteri akan mati. Contohnya, Clostridium. Yang kedua ada bakteri anaerob aerotoleran. Bakteri ini tidak mati ataupun tidak tumbuh dengan adanya oksigen. Contohnya ialah Propionibacterium acnes. Yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Bakteri ini mampu tumbuh dalam keadaan dengan oksigen atau tanpa oksigen. Beberapa contohnya seperti Streptococcus, Aerobacter aerogenes, dan Lactobacillus. Yang keempat, ada bakteri aerob obligat. Bakteri ini mutlak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Contohnya, Thiobacillus thiooxidans. Yang terakhir ada bakteri mikroaerofilik. Bakteri ini memerlukan oksigen dengan tekanan yang rendah. Apabila tekanan oksigennya tinggi, akan dapat menghambat pertumbuhan bakteri ini. Contohnya seperti Borrelia burgdorferi. Pada bakteri aerob, aerotoleran, dan aerofakultatif mempunyai enzim yang disebut dismutase superoksida yang mencegah akumulasi ion superoksida. Namun sayangnya, enzim tersebut tidak terdapat pada bakteri anaerob obligat, sehingga bakteri tersebut akan terbunuh dengan ion superoksida. Reaksi tersebut dikenal dengan istilah reaksi katalase atau peroksidase. Faktor eksternal yang kedua adalah suhu. Berdasarkan atas suhu pertumbuhannya, bakteri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah psikofilik. Psikofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu lingkungan 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum pertumbuhannya berkisar di angka 10 sampai 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, bakteri ini dapat hidup di dalam kulkas karena dapat bertahan pada suhu yang sangat rendah. Contoh dari bakteri psikofilik ini adalah Polaromonas faculata. Yang kedua, bakteri mesofilik. Bakteri ini dapat tumbuh pada kondisi lingkungan yang bersuhu 20-60 derajat Celcius dengan suhu optimum pertumbuhannya 25-40 derajat Celcius. Nah, biasanya bakteri yang hidup di rentang suhu ini merupakan jenis bakteri patogen yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Yang ketiga, bakteri termofilik. Bakteri ini mampu tumbuh pada suhu kondisi lingkungan 40-80 derajat Celcius dengan suhu optimum pertumbuhannya 55-65 derajat Celcius. Kelompok bakteri ini biasa ditemukan di daerah yang panas seperti contohnya di kawah Gunung Merapi dan di sumber air panas. Contoh bakteri termofilik ini adalah Bacillus stearothermophilus. Faktor eksternal yang ketiga adalah pH. Secara umum, bakteri akan tumbuh pada pH 7 atau netral dengan optimum 7,2 sampai 7,6. Namun demikian,
ada beberapa bakteri yang berbeda seperti acidofilik, neutrofilik, dan basofilik. Bakteri acidofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan yang asam dengan pH di bawah 6. Contoh dari bakteri acidofilik ini adalah Helicobacter pylori. Bakteri neutrofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh dengan baik pada pH netral berkisar antara 6 sampai 7. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Basofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh dengan baik pada pH pertumbuhan basa yaitu optimum di atas 7. Contohnya adalah bakteri yang hidup di dasar laut, seperti Promethearchum synthropicum. Faktor eksternal yang keempat adalah tekanan osmotik. Air biasanya dapat keluar maupun masuk ke dalam sel. Hal ini berguna untuk mempertahankan tekanan osmotik di dalam sel yang disebut dengan proses osmosis. Karena terdapat perbedaan, makanya tekanan osmotik cairan yang berada di dalam sel dan cairan yang berada di luar sel harus dalam kondisi yang seimbang. Berdasarkan tekanan osmotik yang diperlukan, bakteri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu halofilik dan osmofilik. Halofilik adalah bakteri yang memerlukan kadar garam yang tinggi untuk pertumbuhannya. Contohnya seperti kamir. Sedangkan osmofilik adalah bakteri yang memerlukan tekanan osmotik atau kadar gula yang tinggi untuk pertumbuhannya. Contohnya seperti halobakteria. Umumnya bakteri tumbuh dari satu sel menjadi dua sel. Hal ini berlaku seterusnya. Pembelahan tersebut terjadi secara biner dan bersifat aseksual. Pada saat dinding sel siap terbelah, maka bahan-bahan inti akan terkumpul di tengah dan membentangkan diri. Kemudian akan mengendakan diri menjadi dua. Setelah itu, membran sitoplasma akan menjorok ke dalam dan menyebabkan sel tersebut terbelah menjadi dua dan berulang seterusnya. Dalam pertumbuhannya, bakteri mempunyai 4 fase. Fase lag atau adaptasi terjadi pada awal bakteri yang baru ditumbuhkan pada media beberapa jam yang belum berkembang karena masih beradaptasi dengan lingkungannya. Fase ini tergantung dari nutrisi lingkungan dan substratnya. Waktu yang diperlukan dalam mensintesa enzim sehingga mencapai konsentrasi yang cukup digunakan untuk adaptasi. Setelah fase lag, terjadi fase eksponensial. Fase eksponensial terjadi pembelahan sel bakteri dengan kecepatan tetap dan maksimal sehingga disebut pertumbuhan seimbang. Peningkatan fase ini tergantung faktor biologis dan faktor non-biologis. Faktor biologisnya adalah bentuk dan sifat bakteri terhadap lingkungan atau mikroorganisme lain. Dan faktor non-biologis, yaitu kandungan nutrien di dalam media, temperatur, pH, cahaya, dan kadar oksigen. Setelah fase eksponensial, terjadi fase stasioner. Fase stasioner terjadi penurunan kecepatan pembelahan bakteri. Penambahan individu mulai menurun disebabkan oleh yang utama karena kekurangan nutrisi. Di samping itu, juga ditentukan oleh bahan-bahan limbah yang dihasilkan dari metabolisme bakteri sehingga terdapat bahan yang bersifat toksik. Pada fase ini, bakteri mulai bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup. Persaingan ini menyebabkan bakteri mengeluarkan metabolisme sekunder dengan menghasilkan racun untuk membunuh bakteri yang lainnya agar memenangkan persaingan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fase kematian. Fase ini terjadi setelah bakteri mengalami fase stasioner. Fase ini dipercepat dengan mengalami penurunan jumlah sel. Dengan kata lain, lebih banyak sel yang mati daripada sel yang dapat bertahan hidup. Fase ini merupakan fase akhir dari suatu kurva di mana jumlah individu secara tajam akan menurun hingga grafik akan kembali ke titik awal lagi.
Baik, itu tadi adalah materi-materi yang telah saya sampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pola pertumbuhan bakteri. Karena itu, apabila terdapat kekurangan pada video pertama saya, mohon dimaafkan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segala belah pihak yang telah membantu pembuatan video ini sampai selesai. Saya Nyoman Pranadi Putra pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Vetru.